patut bersyukur bahwa kita boleh diberkati Tuhan dalam penyertaan-Nya berada di minggu yang keempat, minggu yang terakhir di bulan September. Dan kita tahu bahwa di sepanjang bulan September ini kita dipayungi dengan tema gereja yang membaca. Dengan demikian diharapkan bahwa ketika kita mengakhiri perjalanan dan pergumulan kehidupan kita di bulan September nanti, setiap keluarga dan rumah tangga Kristen telah memahami tetapi juga melakukan tanggung jawab sebagai warga gereja yang sudah tekun membaca Alkitab. Subtema kita di minggu keempat ini adalah gemar membaca Alkitab. Dan kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25 merupakan sebuah ajaran pidato yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel dalam memberi mereka perlengkapan memasuki tanah Kanaan dalam tanggung jawab sebagai milik Allah untuk hidup takut akan Allah. Introitus kita tadi berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pengajaran adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya atau gereja. Karena melalui pengajaran maka setiap warga gereja dapat diperlengkapi dengan berbagai pokok iman Kristen, supaya warga gereja atau umat percaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Gereja dalam kehadirannya di tengah dunia ini turut terlibat dalam mempersiapkan dan membentuk generasi gereja yang berkualitas secara jasmani dan rohani, dalam sikap dan tata laku yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan dalam rangka pembentukan dimaksud, maka proses itu dimulai dari dalam keluarga Kristen. Orang tua Kristen dalam tanggung jawab pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani anak, mendidik anak agar iman mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Proses pengajaran tentang pokok kebenaran iman Kristen ini sudah dilakukan sejak masa lampau dalam kisah bangsa Israel lewat bagian firman Tuhan kita di pagi ini. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Sebuah pidato yang disampaikan oleh Musa bagi bangsa Israel untuk dilakukan secara turun-menurun oleh generasi bangsa Israel. Musa mengawali pidatonya dengan menyampaikan, inilah perintahku. Perintah Allah yang disampaikan oleh Musa bagi Israel. Perintah Allah bagi bangsa Israel untuk dilakukan seumur hidup mereka bersama dengan anak cucu mereka. Perintah ini berupa ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diajarkan Musa kepada umat Israel berdasarkan perintah Tuhan dan bukan berdasarkan apa yang Musa kehendaki. Pelajaran atau pengajaran yang diajarkan Musa yang pertama
Seumur hidup, semua umat Israel bersama anak cucu mereka harus takut akan Tuhan. Bukan takut karena ancaman atau apapun, tetapi arti takut akan Tuhan adalah hormat, tunduk, takjub, dan berserah penuh kepada Tuhan. Berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, supaya lanjut umur atau panjang umur. Apabila Israel hidup takut Tuhan, maka keadaan mereka akan baik dan menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kedua, umat Israel diminta untuk mendengar. Dalam bahasa Ibrani Shema, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Umat Israel tidak sekedar saja diperintahkan untuk mendengar bahwa Tuhan itu Esa, tetapi harus ada dalam tindakan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Musa mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang esa dan benar, bukan sekelompok dewa yang berbeda-beda. Dan aspek keesaan ini merupakan dasar dari larangan kepada Israel untuk menyembah dewa lainnya selain hanya menyembah Allah. Sebab dalam Taurat Allah menyatakan bahwa ia cemburu jika diduakan oleh Israel. Musa kemudian memberi penegasan pada ayat 6 sampai ayat 9 bacaan kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang tua Israel harus mengajarkan berulang-ulang perintah Tuhan ini kepada anak cucu mereka, generasi penerus mereka, yaitu proses pengajaran yang terus-menerus dilakukan, tidak boleh terputus, harus berkesinambungan kepada anak cucu Israel, bahkan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan pengajaran tentang Allah ini bukan saja dihafal, tetapi harus direnungkan, dijelaskan, tertambat di dalam hati dan pikiran mereka. Bapak Ibu, di Israel anak usia 7 tahun 10 hukum Taurat itu sudah di luar kepala. Tapi kalau kita sekarang ini nanti mau CD, mengikuti proses katekisasi, baru kita hafal itu 10 hukum Taurat. Bagi Israel, Taurat dan titah Tuhan dalam peraturan dan ketetapannya itu mutlak, sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dan karena itu mereka selalu melakukan pengajaran tentang Taurat itu berulang-ulang bagi anak cucu mereka, dan harus tertambat di dalam hati dan pikiran mereka. Dan ketiga, umat harus takut akan Tuhan, jangan mengikuti Allah lain, jangan mencobai Tuhan, harus tetap pegang perintahnya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Umat harus memberitahukan kepada anak-anak dan cucu-cucunya tentang penebusan dan pembebasan yang dilakukan oleh Allah bagi mereka di Mesir. Menceritakan tentang tanah Kanaan kepada mereka, di mana mereka menduduki tanah Kanaan itu tanpa harus bersusah payah. Karena itu ketetapan peraturan yang diperintahkan harus dilakukan, yaitu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Allah yang Esa, dan jangan melupakan Tuhan. Maka ada jaminan, janji yang Allah sediakan bagi mereka, bahwa keadaan mereka akan baik, mereka akan diberi pertambahan jumlah yang banyak, dan mereka akan mengalami panjang umur dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita dan subtema kita di minggu yang keempat ini, gereja yang membaca dan gemar membaca Alkitab, maka ini proses pengajaran yang sementara dilakukan oleh kita semua sebagai orang tua Kristen bagi anak-anak kita. Ini salah satu cara untuk mengungkapkan kasih Allah kepada kita. Ketika kita rajin membaca firman-Nya, merenungkannya, memaknainya, lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan rohani anak-anak kita dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah. Dan pembinaan rohani anak-anak seharusnya merupakan perhatian utama semua orang tua Kristen. Orang tua Kristen bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan rohani bagi anak-anaknya. Ini wajib dilakukan karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Sebab tujuan dari pengarahan oleh orang tua ialah mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghargai Tuhan, serta melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Karena itu setiap orang tua Kristen harus dengan tekun memberikan kepada anak-anaknya pendidikan yang berpusat pada Allah, di mana segala sesuatu dihubungkan dengan Allah dan jalan-jalannya. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab ini dengan baik di hadapan Tuhan? Lewat pembinaan yang kita lakukan, ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk rajin membaca Alkitab, maka kita juga orang tua harus rajin baca Alkitab supaya mereka meneladani apa yang kita lakukan. Sebab sebelum kita melihat bagaimana anak-anak kita menunjukkan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari, kita orang tua yang terlebih dahulu menunjukkan cara melakukannya, agar anak-anak kita dapat menghayati firman Tuhan. Orang tua terlebih dahulu memperlihatkan dalam keteladanannya, orang tua lebih dulu menunjukkan hubungan pribadinya yang baik dengan Tuhan. Jika itu sudah dilakukan, anak dapat menerima itu dan melakukannya dengan baik. Artinya Bapak Ibu, kita rajin beribadah. Lalu ketika kita datang beribadah, kita bawa anak-anak kita. Kita tunjukkan keteladanan kita dalam hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Kita rajin baca Alkitab,
supaya anak-anak kita lihat lalu mereka mengikuti. Ada ruang bagi kita dalam keluarga, lewat bina keluarga yang selalu kita lakukan di setiap hari Sabtu malam. Di sanalah tempat bagaimana kita melakukan tanggung jawab pembinaan rohani bagi anak-anak kita dalam pertumbuhan iman mereka. Sebab pendidikan itu bermula dari dalam keluarga dan menjadi tanggung jawab orang tua. Gereja dalam hal ini, sekolah minggu dan katekisasi merupakan pendidikan formal gereja yang disediakan untuk mengajarkan pokok-pokok kebenaran iman Kristen bagi anak-anak kita dari sisi teologi dan Alkitab untuk pertumbuhan anak-anak kita. Tetapi proses pembinaan pertumbuhan karakter, pola hidup, tingkah laku itu berlaku dan terutama terjadi dari dalam sebuah keluarga Kristen yang dilakukan oleh orang tua Kristen. Ini perintah langsung dari Tuhan untuk kita lakukan di zaman ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bagi bangsa Israel perintah Tuhan ini wajib yang tidak dapat ditawar-tawar. Jadi inti dari pengajaran ini adalah orang tua harus menanamkan sikap hati yang takut akan Tuhan. Kalau orang tua sudah malas pergi ibadah-ibadah, lalu bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana pembentukan dan pembinaan itu berlangsung? Maka mari sebagai keluarga dan rumah tangga Kristen, kita dikaruniai, diberi kepercayaan untuk memiliki anak. Kita bangga karena anak adalah harapan kita, masa depan kita, generasi yang kita jaga dengan baik. Tetapi yang terutama, pendidikan rohani yang harus diberikan untuk pembentukan moral kehidupan mereka di masa yang akan datang. Mengajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Dan ini bukan sekedar sebuah doktrin Alkitabiah, tetapi harus menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebab ketika orang memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka ia akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan, dan berkomitmen untuk membenci dosa, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Jika kita hidup takut akan Tuhan dan sudah tertanam dan mengakar kuat dalam diri kita, bahkan anak-anak kita sedari awal, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan sebagai orang tua. Sebab takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya menekankan bahwa ini perintah. Maka ajarkanlah berulang-ulang kepada generasi kita, supaya dia tertanam, tertambat di dalam hati dan pikiran. Seumur hidup mereka akan memahami tanggung jawab mereka, iman yang mereka bangun bersama Tuhan. Sebab hal ini akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Kitab Amsal katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu berarti bahwa apa yang kita inginkan dan harapkan dalam kehidupan masa depan anak-anak kita
untuk kehidupan mereka yang lebih baik, takut Tuhan dulu, baru yang lain akan diberikan oleh Tuhan. Mari kita melakukan tanggung jawab iman itu dengan baik di hadapan Tuhan, lewat pengajaran-pengajaran yang kita berikan tentang kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak. Sebab tugas itu adalah tugas kita sebagai orang tua, bukan guru di sekolah, bukan pengasuh di sekolah minggu, tetapi dia berawal dan berpusat dari kehidupan di tengah keluarga dan rumah tangga kita. Sikap takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan harus diajarkan oleh orang tua bagi anak-anak secara terus-menerus, karena akan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan iman anak, sehingga mereka akan dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan itu berarti bahwa dengan melakukan yang demikian, maka kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari dalam hidup kita sebagai orang tua Kristen. Hal yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan kita juga yang disampaikan oleh Musa bagi Israel adalah jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena kita hidup sampai hari ini hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan. Jangan melupakan Tuhan artinya jangan menduakan Tuhan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Sebab untuk segala sesuatu ada waktunya. Jangan jadikan Tuhan tempat sesaat di mana kita butuh baru kita datang. Tetapi kita harus mengingat Dia sepanjang kehidupan kita dengan segala kasih karunia-Nya yang Dia anugerahkan bagi kehidupan kita sampai di hari ini. Kita harus memaknai setiap pemberian dan anugerah Tuhan yang Dia beri bagi kita sepanjang kehidupan ini. Dan sesuai dengan tema bulanan kita gereja yang membaca, maka kita diingatkan untuk terus mensyukuri karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengingat dan mempelajari segala karya Allah bagi kita yang tidak terbatas, sebab Dia Allah yang penuh kuasa. Dia ada sampai saat ini dalam kehidupan kita. Jadi mari kita terus belajar kebenaran firman-Nya di dalam Alkitab. Dan kita rajin membacanya, merenungkannya dalam kehidupan kita sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini di tengah persekutuan jemaat, seorang saudari kekasih kita akan diteguhkan menjadi anggota Sidi Gereja Protestan Indonesia di Papua. Bahwa saudari kekasih kami ini telah mengikuti proses pembinaan dalam pembelajaran tentang pokok-pokok kebenaran iman Kristen, dan dia telah siap untuk menyatakan imannya di hari ini, mengikuti Tuhan di sepanjang kehidupannya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, dan menjadi anak Tuhan yang setia di sepanjang kehidupannya. Kiranya pengakuannya di hari ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan
dan dia akan menjadi bagian dalam satu tubuh Kristus di tengah persekutuan yang kita bangun sebagai gereja yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya, dan mari kita melakukan firman ini di sepanjang hidup kita, memaknainya dan melakukannya dalam tindakan dan perbuatan kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan di sepanjang hidup ini. Amin.